membuat petisi yang mempermalukan yang pro terhadap yayasan itu, kalian akan diberi azab. Kenapa kami netizen dibilang orang jahat? Kami membela siapa ke terserah kami, Bang. Ya, terserah kami. Itu bukan urusan Anda. Saya menganggap Novi ini terlalu overacting untuk mencari simpati daripada netizen yang menggoreng-goreng keadaan tentang donasi. Jadi usut punya usut, ternyata Novi Pratiwi ini adalah orang yang pernah berkasus. Anak-anaknya itu diambil oleh Dinas Sosial dan Kepolisian di 2023 karena terbukti tidak memilikinya legalitas tentang rumah sosialnya yang terkait tentang penggalangan dana, donasi, dan juga adopsi dari anak-anak yang dilahirkan dari ODGJ tersebut, begitu. Kalau saya tidak bisa memperjuangkan Mas Agus, ya, kalau saya tidak bisa memenjarakan Novi, saya berhenti jadi lawyer. Saya berhenti jadi lawyer, atau saya tantang John LBF 5 miliar, berarti Erdelo punya uang 5 miliar. Jangan sok kaya, ya. Agus kalau mau cabut LP, saya kasih 240 juta. Tapi ngasihnya saya kasih bulanan, ngeri nanti disalahgunakan juga. Jadi dikasihnya bulanan 20 juta selama 12 bulan. Jadi Agus dapat untuk penghasilan biaya kebutuhan rumah setiap hari dari saya. Untuk pengobatannya dari Novi 1,3 M-nya itu diatur dengan baik. Kan gitu loh. Simpel kan sebenarnya, nggak, masalahnya nggak rumit gitu. Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain narkoba. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama pakai dengan dia. Ya. Jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu yang namanya Novi. Oke, hari ini tanggal 25 Oktober 2024 saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan. Ini nomornya 144 dan akan langsung diserahkan. Carat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Lawyer dari si Agus Salim, semuanya pada mengamuk. Farhad Abbas mengatakan bahwa kalau ada netizen yang menandatangani petisi bahwa uang donatur itu harus dikembalikan ke Novi, ke yayasan, ataupun kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, kalian semua adalah penjahat. Datang lagi lawyer yang satu. Saya tantang itu John LBF. Kalau saya kalah dan tidak memenjarakan si Novianti itu, maka saya akan berhenti jadi lawyer. Atau John LBF yang harus membayar 5 miliar rupiah. Wow. Semakin kesini, kasus dari si Agus Salim dan Teh Novi ini semakin melebar kemana-mana. Saya tidak tahu, lawyer ini mereka memang sengaja agar kasus ini bisa berlama-lama, ataukah mereka sedang mencari panggung, sedang mencari sensasi. Ketika berita ini viral, lalu mereka nongol bak malaikat. Dan yang paling konyolnya lagi, saat ini si Farhad Abbas tidak lagi bersama Agus Salim, tetapi sudah kabur ke Mas Iksan yang juga adalah korban colokan di mata, ya. Benar-benar saya tidak mengerti. Ini lawyer yang mau menyelesaikan persoalan, yang mau membantu kliennya, ataukah lawyer yang hanya menumpang tenar, ataukah lawyer yang sedang mencari popularitas? Ayolah, coba tunjukkan kualitas Anda, tunjukkan nilai profesionalitas Anda. Menyelesaikan sebuah persoalan dari klien Anda itu harus sampai akhir, harus sampai kelar. Jangan sana sini tidak jelas. Kami sebagai netizen jadinya bingung. Lawyer ini sebenarnya menyelesaikan persoalan yang mana? Lawyer ini sebenarnya mau fokus terhadap persoalan yang mana? Jangan satu belum selesai sudah ambil satu, satu belum selesai sudah lompat satu. Yang di sana belum selesai kau sudah lompat ke sini. Benar-benar memalukan.
Dan Peradi mungkin tolong ceklah kualitas-kualitas lawyer seperti ini yang hanya mau mencari sensasi, apa layak atau tidak? Berikut ini kita akan menyimak komentar dari para lawyer, komentar yang membuat kita tercengang-cengang, ditambah lagi dengan tanggapan dari netizen yang tentunya membungkam apa yang disampaikan oleh para lawyer dari Sa Agus Salim ini. Mari kita simak videonya. Orang yang membuat petisi yang mempermalukan yang pro terhadap yayasan itu, kalian akan diberi azab. Kalian itu adalah orang jahat. Kalian itu adalah orang jahat. Ada di WA chat dengan Elmi, ya itu kan mengatakan akan ke Dinsos. Iya. Akan ke Dinsos. Nah, sebenarnya menurut aturan, apa hubungannya nih donasi yang diterima Agus dari masyarakat? Kemudian donasi ini bukan dibentuk oleh artinya ada tidak Dinsos mempunyai kewenangan terhadap donasi yang diterima langsung ya dari masyarakat ya kepada penerima donasi? Ada tidak? Dinsos. Saya baca ini. Ya, guys ya, apa aku harus speak up? Ternyata hasil mutasi 98 juta bukan hanya untuk bayar rumah. Nah, ini kan 98 dikasih bayar. Iya. Baru 45 mungkin mereka ada gunakan yang namanya orang yang dikasih sama Agus. Sampai ngomong transfer ke nomor rekening belanja Tokopedia. Udah dikembaliin uang ini. Uang ini udah dikembaliin. Ada bukti transfernya, klarifikasi seorang Ini kan plan membuat ya itulah gaya-gaya dia. Ini harusnya kamu kalau ada orang bodoh dituntun. Kalau ada orang cacat dituntun, bukan speak up untuk ditonton negatif, untuk dibully, untuk buat petisi, jahat. Enggak. kenapa sih sampai Aku nggak suka gitu, karena level berantem kita ini bukan level berantem berdasarkan fakta, rekam jejak gitu, tapi pembentukan pembangunan opini yang nggak mau kalah, tapi faktanya uang di elu. Kemudian kasihan nih orang kecil yang harus kau lindungi. Gara-gara orang kecil ini makanya uangnya besar. Ini uangnya diambil malah kau kecilin, kau permalukan dia. Dia lebih terhormat daripada kamu yang mempermalukan dia. Orang menyumbang besar karena dia. Allah memberi buka rezeki sama dia. Bukan dirampas, bukan ditakut-takutin. Paham? Itu kalian akan diberi azab. Kalian itu adalah orang jahat. Kenapa kami netizen dibilang orang jahat? Kami membela siapa ke terserah kami, Bang. Ya, terserah kami. Itu bukan urusan Anda. Ya. Yang jahat itu siapa? Kami atau kamu? Jangan bilang-bilang kami jahat. Kami membela siapa itu urusan kami, bukan urusan kamu. Ya. Camkan itu. Kamu pengacara sombong. Ngaku bilang kami membela siapa si ini bilang kami jahat. Yang jahat siapa? Kamu. Mentang-mentang udah jadi pengacara, semuanya mau bilang. Kasihan. Saya menganggap Novi ini terlalu overacting untuk mencari simpati daripada netizen yang menggoreng-goreng keadaan tentang donasi. Ingat ya, Bang Hotman Paris, Bang Kamarudin, Bang Farhad Abbas dan lain sebagainya itu tidak bisa kita pungkiri mereka sangat paham hukum. Ya, dari aspek hukum, Novi bertindak melampaui karena donasi itu adalah hak daripada Agus. Dan kalian tidak boleh bercanda-bercanda tentang orang yang telah menjadi korban dari tindak kriminalitas. Bagaimana mungkin kita orang yang tidak cacat menghina orang yang cacat? Terlepas dari apapun masa lalunya Agus, Novi pun punya masa lalu. Sebagai mantan pramugari dari salah satu brand maskapai, ada juga kita tahu, dengar bagaimana Novi dulunya. Nah, kemudian kita tidak membahas masa lalu di sini. Ya, kita berbicara tentang kemanusiaan. Nih dengerin kata Bang Kamarudin, Novi ini harus diaudit juga. Nah, itu adalah beralasan apabila kantornya si Novi itu diaudit supaya jelas kemana uangnya selama ini. Terlihat dari gaya hidup aslinya dia adalah sosialita.
Nggak boleh kalian itu karena suka lalu salah pun dibela ya. Bagaimana mungkin kemanusiaan dihilangkan di sini? Agus itu adalah orang yang tidak bisa bekerja lagi. Jadi kalau dia dapat donasi, dia mau kasih orang tuanya, dia mau belikan rumah, memangnya kenapa? Selama proses penyembuhan dia itu berjalan, mau dengan BPJS atau tanpa BPJS. Gua curiga kalau Novi ini iri, karena donasi tersebut ternyata banyak sekali. Silakan komentar yang cerdas ya. Nanti gue jelaskan lagi kenapa gue harus membela Agus, bukan karena Agusnya, tetapi karena kemanusiaannya. Jadi usut punya usut, ternyata Novi Pratiwi ini adalah orang yang pernah berkasus. Anak-anaknya itu diambil oleh Dinas Sosial dan Kepolisian di 2023 karena terbukti tidak memilikinya legalitas tentang rumah sosialnya yang terkait tentang penggalangan dana, donasi, dan juga adopsi dari anak-anak yang dilahirkan dari ODGJ tersebut, begitu. Nah, artinya orang ini bermasalah. Dan kita pertanyakan legalitas atau keuangan di yayasan tersebut harus diaudit. Mengingat dia melakukan hal seperti ini, melepaskan pekerjaannya tidak serta-merta karena ketulusan hatinya. Mungkin bisa saja memang seperti yang lain-lain, oknum-oknum pendiri yayasan sosial di mana mereka hanya untuk mencari duit saja, mencari konten dan mendapatkan uang dari orang-orang disabilitas atau orang dengan gangguan jiwa. Jadi kalau kalian mau telah yang benar ya, nanti kalau udah diusut baru. Padahal kan 2023 terbukti kalau dia memang melanggar. Ini harus diawasi karena si Novi ini adalah sosialita. Oke guys, itu adalah cuplikan video di season kedua. Benarkah Pratiwi Novianti punya sifat, punya kekurangan, punya kelakuan seperti yang dijelaskan oleh netizen? Benarkah bahwa yayasan dari Pratiwi Novianti ini tidak punya izin? Kalau memang benar, tentu ini sangat berbahaya. Artinya, donasi-donasi yang selama ini masuk ke yayasan, berarti itu tidak sah dong. Berarti di sini ada pencucian uang dong. Tetapi semoga saja ya, ini cuma dugaan saja. Kita berharap bahwa memang benar yayasan dimiliki oleh Pratiwi Novianti ini adalah yayasan yang punya izin, yang berbadan hukum. Pemirsa sekalian, semakin kesini kalau kita mau mengikuti dari perkembangannya Agus Salim ini, itu sudah melebar kemana-mana. Ditambah lagi dengan komentar dari netizen, ditambah lagi dengan lawyer yang tidak fokus untuk menyelesaikan persoalan antara Agus dan Novi dalam kasus donasi ini, tetapi sekarang sudah merambat kemana-mana. Mulai dari Novi-nya ditantang untuk tes urin, katanya Novi ini manusia yang tidak punya sifat kemanusiaan. Katanya Novi ini adalah pelaku kejahatan kemanusiaan. Katanya Novi ini yayasan yang tidak legal dan lain sebagainya. Tentu ini sudah melebar kemana-mana. Saya tidak mengerti ending dari kasus ini akan seperti apa. Padahal kita masyarakat Indonesia mengharapkan bahwa lawyer mestinya bersikap profesional, menyelesaikan kasus ini secara telaah, secara profesional, secara baik, agar kita sebagai generasi penerus bangsa yang mengikuti kasus ini benar-benar bisa belajar. Oh, ternyata mekanisme atau prosedur untuk menyelesaikan sebuah kasus yang modelnya seperti ini, ya langkah-langkahnya seperti ini. Tetapi berbeda dengan lawyer yang bernama Farhad Abbas dan rekannya ini. Mereka lebih menunjukkan jagonya, lebih menunjukkan kesombongannya, lebih menunjukkan bahwa mereka mampu untuk mengalahkan Novi alias Pratiwi Novianti ini. Malah mereka pun merespon dengan komentar-komentar dari netizen yang sebenarnya tidak perlu. Mari
Kita dengarkan lagi cuplikan-cuplikan video berikut ini. Untuk kasus hukum ini, ya, kalau saya tidak bisa memperjuangkan Mas Agus, ya, kalau saya tidak bisa memenjarakan Nopi, saya berhenti jadi lawyer. Saya berhenti jadi lawyer, atau saya tantang John LBF 5 miliar, berarti Ardelo punya uang 5 miliar. Jangan sok kaya, ya. Saya punya banyak barang bukti untuk membawa Nopi ke ranah yuridis, ya. Oke, Bang, aku penasaran soal tekanan tadi nih, Bang. Kan si Novi bilang kalau memang ada tekanan ketika pengalihan dana itu di bank tidak bisa terjadi. Apakah waktu itu Mas Agus dan Mbak Elmi ini didampingi Novi saat pengalihan dana di bank atau seperti apa? Bang, coba pahami tadi pertanyaannya. Apa hak hukum yayasan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 berani mengambil hak dari people to person to person? Nggak ada undang-undangnya, Bang. Ya, yang jelas dengan tekanan yang saya patut menduga Nopi juga membutuhkan uang itu. Kita lihat aja nanti, ya. Saya sudah berjanji sama teman-teman, kalau saya bertarung dengan lawyernya Nopi di pengadilan, Ardelo berhenti jadi lawyer. Ayo pertaruhkan profesi saya. Karena saya yakin dengan 30 laporan dan 7 orang yang sudah mendonasikan ke Semeru sama juga mau berupaya hukum, ya. Termasuk hari ini saya mendapatkan informasi dari Dinas Sosial, ya. Yang kita audit bukan uangnya di yayasan selama Nopi jadi konten, tidak. Apa perlu saya bilang, patut diduga Nopi ambil orang gila, dibikin konten, udah dapat uang, orang gilanya dilepas. Apa begitu orang-orang yang punya jiwa besar? Jangan semua orang terhipnotis dengan kecantikan Nopi, ya. Jangan semua orang terhipnotis dengan hebatnya Nopi, santunnya Nopi, segala macam. Ardelo akan buktikan di pengadilan nanti, ya. Agus kalau mau cabut LP, saya kasih 240 juta, tapi ngasihnya saya kasih bulanan, Nov, ngeri nanti disalahgunakan juga. Jadi dikasihnya bulanan 20 juta selama 12 bulan. Jadi Agus dapat untuk penghasilan biaya kebutuhan rumah setiap hari dari saya. Untuk pengobatannya dari Novi 1,3 M-nya itu diatur dengan baik. Kan gitu loh, simpel kan sebenarnya, masalahnya nggak rumit gitu. Tadi saya sudah jelaskan juga kenapa John LBF nimbrung. Saya nggak nimbrung. Ini masalahnya satu, masalah anak manusia, matanya nggak bisa ngelihat, diojok-ojokin bikin LP. Itu yang bikin saya marah. Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain narkoba. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama pakai dengan dia, ya. Jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu yang namanya Nopi. Oke, hari ini tanggal 25 Oktober 2024, saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan. Ini nomornya 144 dan akan Udah kau tengok itu apa? Pengacara Agus, nah? Jangan cuma ngomong doang kau tanpa bukti. Teknopi tengok itu kan, dia nggak banyak ngomong tapi dibuktikan kan. Aduh, ngajak sparring juga nih ya. Aku memang nggak kenal Teknopi ya kan. Kalau kayak gini, tipe-tipe kayak orang kayak kau ngajak sparring pun mau bawaan, ya. Jangan kamu membuat geram netizen lagi ya. Makin gak ibah nanti netizen nengok si Agus gara-gara tingkah laku kalian ya. Janganlah kayak gitu ya kan. Kalau mau ngomong, tunjukkan bukti dan faktanya ya. Ya, jangan banyak berkoar-koar tanpa bukti. Tengok itu Teknopi itu, nggak banyak ngomong tapi dia buktikan, ya kan? Jadi kami itu sudah nggak bisa kalian apa, ya, misalnya kalian membuat kami berpaling dari Teknopi, nggak bisa ya. Oke, hari ini tanggal 25 Oktober 2024, saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan. Ini nomornya 144 dan akan langsung diserahkan. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini untuk mengupdate terkait dengan perkembangan dari kasus si Agus Salim dan Pratiwi Novianti alias Teh Novi. Harapan terbesar saya bahwa semoga saja persoalan ini bisa segera berakhir. Semoga saja ada titik temu. Semoga saja bahwa apa yang mereka perjuangkan saat ini, yang masing-masing membela tentang harga diri mereka. Si Agus, dia membela tentang harga dirinya karena harga dirinya tidak mau diinjak-injak. Katanya dia tidak mau butuh uang, tetapi ngeyel terus sampai sekarang. Begitupun Teh Novi yang terus menjawab tantangan-tantangan dari lawyer si Agus ini. Kita berharap bahwa pihak penegak hukum bisa melihat kasus ini secara transparan.
terlebih khususnya terkait dengan legalitas yayasan dari Tenovi ini. Apakah benar bahwa yayasan ini tidak punya izin, ataukah memang yayasan ini adalah yayasan berbadan hukum? Semoga saja dalam waktu dekat kita bisa mendapatkan informasi terkait dengan yayasan dari Tenovi ini. Mungkin itu saja tanggapan singkat dari saya, dan semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah informasi baru buat pemirsa di mana saja kalian berada. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.